gue merasakan apa yang teman gue rasakan ketika mereka punya cerita gitu. Oh. Ada yang dibanggakan ibaratnya gitu. Ketika seseorang punya kebanggaan gitu, dia akan lebih pede gitu. Nah akhirnya gue setelah dari Flores itu gue punya cerita banyak dan gue juga jadinya akhirnya lebih pede gitu. Oke. Buat ngebawa diri gue. Iya. Mungkin pada saat itu gue menemukan bahwa orang yang menjadi dirinya sendiri adalah orang yang bangga punya badannya dia. Berarti manusia itu adalah makhluk yang punya kehendak mau menentukan baik ataupun menentukan buruk. Dan gue mikir lagi, apa dong tugasnya setan atau malaikat? Gue mempertanyakan itu. Tapi akhirnya gue membungkusnya di karya gue yang setan tapi lucu aja gitu, kayak bukan kafe sekalian kantor kreatif. Oke. Nah kafenya itu pengen ada opening. Oke. Karena gue bawa ukulele, ngisi aja kita pakai ukulele yuk kata babi gitu. Harus ada nama nih gitu. Oh. Apa ya? Pertama irama ombak selatan, kurang enak. Irama pantai selatan aja gitu lah. Mengikuti angin aja gitu. Nah mungkin anginnya udah lagi ada di sini nih. Lebih ke fokus apa yang ada dulu aja. Gitu. Kayak bikin sesuatu, mungkin ketika nanti udah ada kesempatannya, gue pasti akan pameran tunggal. Yes, balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Oke, ini gue malam ini bersempatan didatengin sama salah satu dari mungkin juga musisi bisa dibilang, ilustrator yang oke, desainer, seniman, semuanya ada nih di Doi ini karena kelihatan dari visualnya. Banyak banget lah yang gue mau tahu, yang juga gue mau belajar pastinya karena setiap kolega yang datang ke sini akan memberikan insight yang banyak ya. Jadi gue akan mendengarkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik dari sosok yang malam ini. Siapa dia? Inilah dia, Sigit Ezra. Thank you banget ya. Mantap, akhirnya bersempatan tuh gue. Gila. Nanti nextnya juga akan ada undangan untuk yang sisi lainnya. Sisi lainnya ya. Dari Irama Pantai Selatan. Sedikit cerita. Oke. Tapi ini sedikit pressure dulu bilang belajar. Gue kayaknya sharing aja deh kali. Ya artinya enggak, gue menganggap diri gue ketika gue ngomong sama siapapun di depan gue ini adalah gue belajar dari orang ini gitu. Dari hari ini berarti gue dari lu belajarnya begitu. Ya kan, lu kan banyak informasi, lu bisa di sini nih ngeliatnya juga, bisa di sana juga bisa, sini juga bisa, ada banyak kita kamera gitu, kayak sisi hantu, ada juga. Gua paling basic aja sih sebenarnya. Lu tuh asli mana? Gue original Pasar Minggu. Pasar Minggu, original tuh ya. Lu lahir di situ. Keluarga lu di situ dari lu kecil. Mbah gue hijrah ke Jakarta, tinggal di Pasar Minggu. Dia aslinya tuh sebenarnya dari Pekalongan. Oh ada Jawanya. Ada Jawanya. OGDJ. Iya. ODGJ. Orang dengan genetik Jawa. Iya. Gue kira orang dengan genre Jamaika. Woyo gitu dong agak. Oke, jadi lu asli emang udah di Pasar Minggu karena orang tua lo merantau ke Jakarta dari Mbah lo. Nyokap gue lahir di Pasar Minggu, gue akhirnya ikutan lahir di Pasar Minggu. Oke, berarti lo bener-bener ini lah ya, grow up-nya di Pasar Minggu. Di mana Pasar Minggunya? Pasar Minggunya itu ada di sebuah gang bernama Gang Bima Jaya. Terkenal gak tuh? Dulu terkenal. Nah di situ ada bioskop namanya Bioskop Nirwana. Tahu lu. Udah gak ada kan sekarang? Udah gak ada. Iya tahu. Itu danger itu tuh. Itu legend itu. Tapi danger juga tuh, sepi gitu-gitu banyak. Dulu ada dingdong. Iya tahu. Iya gue tahu ya karena dingdong main soalnya. Iya. Oh di daerah situ. Oh. Itu tempat gue main bola tuh. Iya. Kan lapangannya gede parkiran tuh. Tahu. Iya. Oh, itu agak serem kalau malam tuh katanya tuh. Serem. Gitu. Ada malak-malak dulu, ada betak-betak di situ. Iya. Oh, daerah situ. SMA lo di? SMA gue di SMA 60. Gorasix. 60 apa ya? Itu 6. Iya, kalau 60 apa ya? 60 Psycho. Oh, Psycho. Iya, gue liat nih kan ya. Oh, iya. Oh, 60 lo di sana. Kuliah di? Nah gue gak kuliah. Oh enggak, nah gue banyak banget orang atau gue cerita gitu kayak gue pikir lo IKJ. Itu dia. Karena juga lo main sama si Irama Pantai Selatan ini kan image-nya ya, maksudnya jadi kayak melabelkan kayak ini Sigit nih dari si IKJ. Bisa gue luruskan ini bisa. Nah makanya ini momen lo buat bisa meluruskan. Jadi
Sebenarnya lu memang tidak kuliah atau Nggak lu kuliah. pernah sempat kuliah terus cabut? Enggak Kenapa lu memilih tidak kuliah? Sebenarnya permasalahannya itu fundamental banget ya, permasalahan ekonomi. Oh. Ya, cuman karena keterbatasan itu gue mencoba untuk berkomunitas gitu. Kayak menambal hal yang kurangnya tadi gue dapetin itu ya, dengan berkomunitas. Gitu. Komunitas apa? Awal mula itu di Gambar Selau. Gambar Selau. Iya, sama UB. Bajau. Awal untuk lu itu masih SMA gue. Masih di 60 itu. Masih di 60 itu gue ngeliat aktivitasnya di Twitter. Masih Twitter tuh masih ini burung masih biru di tuh. era waktu itu sempat ada gambar di kayak Ruru nggak? Pernah iya. Kan Ruru ada di Tebet, Gudang Sarina, sama sekarang Jagakarsa. Lu di era mana tuh? Di Tebet pernah. Di Gudang Sarina Ruru Radio masih di situ juga. Masih kan selalu nempel. Nah, itu semua selalu ada di Tebet, Tebet, Gudang Sarina dan di Jagakarsa juga. Waktu itu pernah juga di satu kontrakan mungkin anak-anak IKJ. Iya. Di situ. Lo ikut. Karena kan tiap Kamis gitu kan diundang gitu yang anak-anak Gambar Selau itu. Seru gitu. Lo sebenarnya ada ketertarikan memang menggambar itu bagaimana? Itu dari gua kecil karena gua ngelihat bokap gua dia melukis. Lukis? Iya. Di kanvas? Di kanvas di kanvas. Oke. Maksudnya bokap memang fokus jadi seniman apa bagaimana maksudnya? Kan ada yang proyekan dulu kalau kita rumah dekat bioskop yang gambar ininya, baliho poster itunya. Bukan? Lebih ke pelukis jalanan bokap gua. Berarti ada itu ya, ada lu melihat aktivitasnya Tapi gitu. gue tuh gak pernah mau diajarin sama dia. Kenapa? Gak ngerti dah kayak. Padahal di rumah udah ada materi banyak tuh, chat-chatnya apa kan, kuas-kuasnya. Mungkin ya gue wondering dari sekarang nih kayak bokap gue kayak nggak mau anak gue kayak gue gitu kayaknya. Ada begitunya? Ada mungkin ya. Ini perspektif lo ya. Asumsi gue aja gitu. Oh. Tapi akhirnya gara-gara itu gue malah termotivasi untuk gambar sendiri terus ngunjukin ke dia nih. Ini gambar gini. Tetap aja dicuekin. Nah akhirnya gue dari situ gue suka gambar. Malah teman-teman SD gue yang ngapresiasi gue gitu. Dari TK juga sih. Oke. Jadi bokap sebenarnya ada rasa kayak lo jangan kayak gue gitu mikirnya gitu. Jangan kayak gue deh. Udah lo cari jalan yang lain gitu. Tapi malah lo memilih ya kan. Tapi lo enjoy sih, yang penting kan enjoy masalah. Lo enjoy apa enggak, yang penting itu. Enjoy banget gue. Terus ketika lo melihat kayak salah satunya komunitas sih Gambar Selau itu, ada komunitas-komunitas lain yang mencoba lo gali, lo ikuti gitu ada gak? Enggak sih, itu sih Gambar Selau itu. Dari situ lo juga ngulik-ngulik sendiri? Iya, ngulik sendiri. Oke. Tapi referensi yang membuat lo tertarik makin menggeluti dan fokus tuh apa? Bokap gua. Enggak ada nih ya. Enggak ada nih. Di Google enggak ada tuh. Oh gitu. Jadi benar-benar emang lo melihat bokap. Iya, lihat bokap. Masih ada kan bokap ya? Bokap enggak ada. Udah, tapi enggak ada dalam arti bukan meninggal. Oh, bukan. Dia cabut. Oke. Caps dari tongkrongan. Caps dari tongkrongan ya. Oh gitu. Terus meninggalkan lo di era kelas 4 SD. Dia capsnya lo di era 14 SD. Iya, kelas 4 SD dia cabut. Udah gue bertiga kan tuh sama kakak gue, adik gue dan nyokap gue berempat berarti. Udah. Dari kelas 4 sampai sekarang dia tidak pernah melihat gue pakai seragam SMP dan SMA gitu lah kira-kira. Dia tidak melihat sosok lo yang sampai bikin rumah sendiri dari duit gambar. Itu nanti gue mau nanya juga tuh. Ya kan dia nggak melihat itu. Padahal lo sangat mengidolakan lah bisa dibilang. Tapi tidak. Tapi lo tak ada komunikasi atau mencari tahu gak sih? Terakhir tuh dia sempet kepoin Instagram kakak gue. Tahu dari mana kalau itu bokap dari lo? Kakak gua. Maksudnya itu akun bokap? Namanya benar? Namanya bukan. Cuman dia kakak gua tuh ada rasa kayak feeling gitu. Ini kayaknya ayah deh gitu. Lo tapi emang lo sendiri pingin nggak untuk kayak mencari tahu gitu loh? Maksud gua untuk membuktikan nih gua udah jadi yang emang bisa nih begini gitu. Pengen sih gitu.
keinginan terbesar gue pengen ngerokok bareng sama dia. Oh, belum kesampean Belum tuh ya. sampean. Kan siapa tahu di era lo nanti pameran lo undang dia. Enggak, dia di Medan dia. Oh, di Medan. Ketahuannya di sana. Oh, terakhir infonya di Medan. Oh, oke. Jadi ada inilah ya, waktu itu lo fase pingin banget untuk bareng sama dia gitu. Siapa tahu kolaborasi gambar tuh kan. Sekarang kan. Tapi masih ada kan ya? Bahkan musik pun juga dari dia juga. Dia musik? Tuh, iya, dia sering main gitar di rumah dulu waktu dulu tuh. Jadi lu melihatnya aktivitas. Jadi ada inilah ya kayak wah ini apa nih alat ini, cara Gue main. ngeliatnya kayak mesra aja gitu ketika bokap gue sama nyokap gue itu tuh digambarin atau sambil nyanyi bareng gitu-gitu. Nah kayaknya seru banget gitu. Oke, di fase itu ya. Jadi lu terakhir ketemu di 4 SD. Kelas 4. Oh, sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Belum. Oke. Tapi gak apa-apa. Ya. Karena dia Chaps doi kan? Doi. Si doi Chaps dari tongkrongan. Oke. Nah, lu akhirnya lo fokus dan lu menyatakan bahwa kayaknya lu memilih ini tuh gara-gara apa? Kayaknya kan lu juga bisa banget lo bisa berkarir musik sebenarnya. Fokus musik banget lah. Artinya nggak usah gambar-gambar nih. Tapi lu memilih mungkin bisa jalan dua-duanya itu ya. Atau bagaimana? Lu lebih milih antara musik atau si aslinya gambar-gambar ya, ini? Lu sendiri dari hati kecil lu? Gambar sih. Oh, oke. Karena itu gue terbentuk suka menggambar gitu dari kecil gitu. Ya gitu. Lu kayak gambar itu sebenarnya lu digital atau apa? Sekarang kan banyak lu juga. Kalau sekarang full digital. Kalau dulu-dulu kan gue manual ya. Manual. Dulu tuh lulus SMA kan gue enggak kuliah gitu kan. Gue komunitas, terus gue kayak buka open commission buat karikatur gitu. Buat inilah buat gitu. Lo survive lah. Iya, buat gitu. Bisa beli cacat atau beli material lah. Oh gitu. Tapi gue mikir pada saat itu gue masih belum bisa berkembang juga gitu, karena gue belum punya cerita kayak teman-teman gue gitu. Seperti apa? Misalnya nih, ketika musim liburan, ya kan, teman-teman SMA, teman-teman tongkrongan yang mereka kuliah jauh-jauh kan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja gitu kan, ada yang di mana lah segala macam. Musim liburan mereka kita nongkrong gitu, wah mereka asik buat nyeritain kehidupan mereka di sana gini gitu. Sedangkan gue cuma bisa ngedengerin doang anjing apa ini gitu. Akhirnya gue karena pemantik itu gue melakukan kegiatan lumayan sinting lah. Apa tuh? Gue ke Flores gue. Lu ke Flores? Iya. Dalam rangka? Itu dia, karena gue pengen punya cerita aja. Kalau misalnya artinya lu di sana ada komunikasi sama siapa? Nggak ada. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Yang lo kenal nggak ada? Nggak ada. Kan kadang gue kayak mau ke Surabaya karena ada si A nih. Gue mau ke Lombok karena ada si B. Lu nggak ada tuh? Kagak ada. Lu random aja? Random. Duit ads ya? Nah. Gimana tuh coba? Sebenarnya agak nyambung juga nanti bagaimana irama pantai selatan itu ada. Oh ya udah silakan. Ini di tahun berapa? Lu menyatakan oke, kita atau gue jalan ke Flores deh. 2015 ke 2016. Itu karena 2015 itu gue udah ada titik jenuh, ketika gue berkomunitas juga udah titik jenuh gitu. Karena gini-gini aja gitu lo merasanya. Gini-gini aja gue ngerasanya. Terus sempat ngeband juga dulu tahun 2015 awal 14 itu sama Babi juga. Oke. Les namanya bandnya. Apa tuh? Itu awal mula sebelum Irama Pantai Selatan. Iya, sebelum apa Les tuh kepanjangan? LESS kurang aja. Les. Kalau band oh iya. Berberapa? Berempat. Anak dari apa? Dari mana aja? IKJ kah? IKJ semua. 3 orang IKJ, lo doang enggak? Iya. Makanya mungkin lo selalu dibilang luar IKJ kali ya? Itu dia. Ya, karena pada saat itu gue tuh nongkrong di sana. Oke, lo sering ke kampus. Sering diajak nongkrong gitu. Bukan gue inisiatif, gue takut nggak sopan juga. Kalau misalnya tiba-tiba datang kayak tiba-tiba so asik aja gitu, gue nggak mau gitu. Kayak kalau misalnya diajak sini Git, main ke kampus Git, ayo. Oh, jadi karena diundang lah kasarnya, lo dateng. Les itu band itu, berapa lama ada itu band itu? Itu ya kayaknya nggak nyampe setahun dah. Karena sibuk masing-masing. Karena
ini vokalis gue itu si Les itu cabut ke Kanada, si Agnes. Caps Jux ya Lu doi. kenal Agnes gak? Agnes Hansela, dia seniman makrem. Lah ada, tahu gua kan dia sekarang di Jagakarsa. Nah itu Itu maksud gua. itu vokalis gue. Iya tahu Itu Les tahu. itu. Kan dia buka studio di Iya, Good School di Good dia. School. Iya sekarang. Kan dia lagi happening itu. Itu Lagi happening dia lagi. Gila. Arjok dia menang. Terus beberapa lah oke lah dia. Mos Badul kemarin menang kayaknya itu. Iya. Oh doi Iya. vokalisnya. Itu dia yang ngajakin gue ke Amsterdam. bukan Oh, kemana? nongkrong di IKJ. Oh nongkrong gaji. Oh si Agnes itu. Tahu Agnes Hansela tahu. Ketemunya malah gue tuh di Jakarta Blues Festival. Random aja gue. Doi karena memang suka di scene musik juga ya. Iya. Jadinya ada beberapa yang lo sama lah istilahnya energinya gitu. Oh. Itu band lo sama dia vokalisnya Doi. Vokalisnya dia. Jadi cewek ya vokalisnya, sisanya 3 orang laki-laki semua. Dan 3 orangnya IKJ, lo doang enggak? Iya, gue outsider sendiri. Oh, jadi karena Agnes keluar, cabut off nih. Oh, udah. Nggak ada pengganti Nggak ada juga. pengganti juga. Nah, udah akhirnya pelongo tuh gue, nggak anjing, bingung gue, nggak ada kegiatan lagi. Apa ya gitu. Udah akhirnya gue berdasarkan tadi cerita gue soal gue pengen punya cerita gitu ya. Karena lo melihat teman-teman lo kayak wah anjing ada cerita semua nih, gue kagak nih. Iya. Ya. Dan gue juga pengen ngebuktiin cerita dia bener apa enggak, makanya gue samperin tuh satu-satu tuh teman gue yang. Oh jadi lo trip? Oh, sampai Flores. Oke. Selama 6 bulan waktu itu. Kota mana pertama yang lo hampirin? Bandung. Oh, Bogor lah, Bogor. Jakarta, Bogor. Naik apa? Weh, ini kocak nih. Nih apa itu? Estafet ini gue hitchhiking, entah naik truk, apalah segala macam. Beneran? Bener-bener kayak nebeng gitu? Iya. Oh ada tuh era itu, ada tuh. Ada. Oh beneran? Gue gara-gara nonton film ini Into the Wild. Oh itu referensinya boleh juga. Cuman menurut gue itu menarik sekarang di era yang digital ini semua dibikin vlog sama orang-orang itu. Ada sampai sekarang yang melakukan hal itu. Oh. Dia ke Malaysia tuh sampai nggak mengeluarkan uang karena emang nebeng. Dan dia menuliskan papan di badannya numpang boleh gitu kita ada. Oh iya. Sama dia dijadiin vlogger gitu. Jadi kayak diarinya gitu. Lu kalau era itu lo bikin video sih viral sih. Gue emang niatnya nggak mau. Nggak kayak gitu ya. Iya. Lo jadi ke Bogor dulu nih. Iya, emang pengen ini aja gue menguji diri sendiri aja tanpa orang tahu sebenarnya. Oke, itu lo berapa hari total? Setahun ya? 6 bulan. Sampai ke Flores. ND nama tempatnya ND. Dan lu nggak ada orang di sana, nggak ada yang kenal? Nggak ada. Anjing. Nggak ada. Alex sih ya. Iya makanya kan. Konyol. Iya. Tapi dapat pengalaman banyak lah. Banyak. Ke Bogor berapa hari cabut gitu. Bogor ada orang? Nggak ada juga. Oh bukan nggak. Gue pikir lu nyamperin teman. Pokoknya checkpoint gue itu ada di Bandung. Bandung itu ya karena teman tongkrongan gue itu aja. Yang gue jadiin titik. Oke. Checkpoint itu Bandung. Dia ada di Bandung ada orang ya, ada kenalan. Oke. Bahkan gue nyamperin tukang warkop tempat gue nongkrong itu. Ada tuh ya. Kuningan tuh biasanya kan. Di mana? Bandung ya? Itu di Purbalingga. Lo samperin tuh? Iya. Anjing. Gue samperin. Oke. Tapi di situ ada pengalaman apa aja? Maksud gue lo juga berkomunitas kayak nongkrong sama siapa gitu atau cuman singgah aja? Artinya kan biasanya lo mampir ke mumpung di kota ini ada komunitas gambar ini lo mampir untuk bisa apa gitu, nggak gitu atau bagaimana? Gue lebih ke bagaimana ini rada puitis dikit. Anjing. Bagaimana angin membawa gue aja lah. Nah gitu lah. Oke. Lo punya pemikiran itu. Iya. Terus dari total semuanya akhirnya tadi lo mention lahir IPS itu atau bagaimana tuh? Nah, gue tuh membekali diri gue dari rumah itu bawa 6 pasang baju. Carrier-nya gede. Pakai tas tentara gue. Ransel tentara. Iya, ransel tentara yang hijau. Yang kotak kan tuh. Iya. Dia nggak tinggi kotak. Kotak. Iya, ransel tentara itu. Isinya 6 baju doang. Baju. Nah, sama ukulele. Itu sebelum IPS ada. Oke. Nah, kan gue mikirnya kalau misalnya nanti gue nggak ada apa-apa buat survive, mungkin lo mau ngamen. Iya. Oke. Pangkentrung gitu. Pangkentrung. Oke. Pang gue. Oke. Sekarang mau nih tapi. Oke. Terus dari situ lo berpikir kayak gitu. Iya. Dan kepake juga akhirnya waktu di Labuan Bajo itu gue
ngamen di sana. Emang ada slot untuk lo Iya, bisa ngamen iya. dan menghasilkan. Menghasilkan. Wih lumayan nih Lumayan gitu. itu, Wih iya. nayamul nih. Iya. Pulang naik pesawat nih ya kan. Enggak juga. Enggak juga. Jadi lo kenapa akhirnya berpikir ke si Flores? Kan lo bisa mentok di Surabaya aja karena masih di Nah, Pulau Jawa waktu gitu. Atau ke dulu- Bali lah. Mentok lah. Iya. Nah, waktu dulu itu gue pernah ke Bali. Terus karena pulangnya gue dompet gue hilang. Dicopet tuh? Hah? Apa jatuh? Hilang aja, hilang. Oh oke. Nggak tahu di mana. Oke. Ah, gue bingung nih Ah. pulangnya gimana kan. Numpang truk lah Oke. dari Bali. Nah, Hmm. di situ gue numpang sama truk Fuso ekspedisi dari Flores. Nah, diceritain tuh Flores kayak gimana. Gara-gara itu gue penasaran. Oh. Kayak gimana sih Flores? Terbesit tuh di benak gue soal Flores aja gitu. Kayak gimana sih Flores? Nah, Bentukannya kayak Iya. gimana, orangnya bagaimana. Oh gitu. Lu naik truk Soalnya- gitu loh? iya. Anjing. Karena gue pulang dari Bali ke Jakarta itu gue naik truk waktu itu. Waktu gue Emang ada yang ngasih tumpangan ya? ada Wah gila. Gratis tuh ya? gratis. Tempat favorit gue buat nyari tumpangan adalah lampu merah dan pom bensin. Nah itu udah paling mujarab. Bang, lu cara negonya bagaimana coba? Kasih tahu gue dong. Negonya ke abang supir gitu gimana? Bang mau kemana bang? Saya mau ke arah timur. Misal dari Surabaya. dari mana nih kira-kira? Dari Jakarta ke Flores ke arah timur kan? Ke arah timur, Iya kan? iya. Mau ke arah timur mau kemana pak? Saya numpang sampai sejauhnya aja gitu. Kalau misalnya nggak boleh nggak apa-apa gitu. Baik-baik ya? Iya baik-baik. Makan dia makan lo ikut makan? Hah? Pas supirnya makan? Kadang-kadang kalau misalnya udah makan belum? Udah tadi pasti belum makan. Dia- Udah makan. Gembel nih. Gembel nih. Gue beliin makan sih. Oh gitu. Iya. Untung baik ya. Untung baik. Ajaib lah pokoknya kalau anehnya kalau misalnya lu nggak bawa duit kemana-mana, lu pasti kan lapar dan kurus kering Iya. gitu ya. Anehnya gue bisa gemuk Di era itu? di era itu, aneh dah. Karena apa tuh kalau menurut lu ya? Ajaib aja kayak orang tiba-tiba baik ngasih gue makan, Oh. ngasih tempat tinggal Nih juga. lu menganggap itu sebuah perjalanan spiritual lu? Iya mungkin? itu. Oh. Makanya gue sebenarnya nggak pada saat itu gue nggak share ke siapa-siapa. Hanya di podcast ini? Hanya di Tai. hanya di podcast ini. Oh gitu. Tapi sebenarnya ceritanya banyak yang tahu gak sih? Buat teman-teman dekat gue tahu. Oh, oke. Tapi di luar sana banyak yang tidak tahu. Oh, tapi ini jadi titik balik gak? Atau kayak jadi apa nih perubahannya setelah? Akhirnya gue merasakan apa yang teman gue rasakan ketika mereka punya cerita gitu. Oh. Ada yang dibanggakan, ibaratnya gitu. Ketika seseorang punya kebanggaan gitu, dia akan lebih pede gitu. Nah akhirnya gue setelah dari Flores itu gue punya cerita banyak dan gue juga jadinya akhirnya lebih pede gitu. Oke. Buat ngebawa diri gue. Iya. Mungkin pada saat itu gue menemukan bahwa orang yang menjadi dirinya sendiri adalah orang yang bangga punya badannya dia. Wih, Iya. quotes of the day. Iya. Oke. Gitu. Jadi lo menilai seperti itu ya. Oke. Dan juga lo jadi manusia yang freedom. Freedom banget. Oke. Itu di era lo yang lagi mungkin ya perjalanan spiritual itu, lo nggak mencoba sketsa yang kayak itu menarik lo. Bawa. Dan ada hasilnya nggak? Karena jadi misalnya gini, lo berjalanan dari Jakarta, Bogor, Bandung apa tuh setiap kota ada kan, jadi pamerin keren tuh sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuman lo melakukan nggak? Gue melakukan di beberapa tempat kayak di Kampung Adat Bena, Nah. di apa sih namanya, Ruteng itu gue dapat tumpangan lah rumah gitu. Nah, gue itu kalau di Kampung Adat Bena tuh gue sekitar seminggu. Lo kayak numpang rumah itu juga gimana? Nego juga ke orang gimana? Waktu di Bena itu gue awalnya disangka teroris gue. Karena? Dandanan lo? Karena pada saat itu bertepatan sama di Sarinah bom meledak. Oh, yang ada bom itu. Iya, tahun 2016 Januari awal tuh. Iya. Lo dipikirnya kayak nih kayaknya pelarian dari sono nih gitu. Iya. Orang pada waspada kan, berita kan menyebar luas kan. Iya. Orang pada waspada. Kamu bukan ISIS kan Oh, katanya. orang di sana gitu. Iya. Oh, disangka teroris nih. Tapi lu nego-nego ke warga untuk tidur di rumah mereka bagaimana? Nah, itu kan gue dapat info
Bukan tidur di masjid ya, bukan ya? Iya juga. Lo tidur juga? Macam-macam. Gue pernah tidur di atas perahu juga pernah. Perahu siapa? Perahu nelayan. Numpang gitu? Iya. Atau lagi kosong lo Lagi sikat aja? kosong gue tidur. Oh, untung gak jalan dia. Pasti dibangunin. Jangan lo mau jalan. Oke. Pasti dibangun. Oh iya. Oh gitu. Iya. Terus kalau yang paling lo pengalaman menarik tidur di mana? Itu di Kampung Adat Bena. Oh, kenapa dia yang agak menariknya? Menariknya adalah gue datang ke Kampung Adat Bena. Itu lumayan jadi kayak pedalaman atau enggak? Lumayan pedalaman. Oke, terus di Bajawa Flores, bukan Bajawa. Iya. Itu ya. Bajawa tuh ukti-ukti nanti minumnya yang itu. Iya, apa namanya tuh yang dari Korea apa nih? Soju halal. Iya, sama live band live gitu. Band, ya? Iya, beda Bajawa. Belum pernah lagi ke Bajawa yang itu ya. Gue pernah tuh main di sono. Wih, lagunya sih lagu klub, tapi yang itu gitu. Iya, oke. Terus. Oh, namanya Bajawa. Iya, di Bajawa emang ini daerah ya. Daerah penghasil kopi dia. Oke. Soalnya di dataran tinggi kan. Nah, gue ke sana, datang lagu ke sekretariatnya gitu, terus ngobrol-ngobrol sama sekretariat adatnya namanya Mama Emi. Mama Emi. Oke, terus gue cerita gue ini pengen jalan-jalan aja, pengen explore segala macam gitu, pengen punya cerita lah, gue ceritain itu juga. Akhirnya ya udah kalau mau tinggal aja di rumah Mama Emi gitu. Oh. Tapi tinggalnya bukan di rumah adat. Karena sukunya dia itu kan di kampung adat itu ada 9 suku. Ada suku Bajau, suku banyak loh. Hampir lupa gue. Rumah adatnya sukunya Mama Emi itu sempat kebakaran. Oke. Akhirnya dia bikin rumah sederhana pakai bambu gitu. Ya gue tinggal di situ. Banyak pengalaman yang lo ambil dari lo stay di sana. Oke. Tapi emang sebenarnya bisa jadi dari perjalanan itu lo menemukan banyak ide-ide apa gitu-gitu ya? Banyak. Gila seru. Jadi di mana titik lo akhirnya jadi si irama pantai selatan? Pas balik. Karena di perjalanan itu gua udah terbiasa sama ukulele di tangan gua gitu. Si babi ini dia sempat ngontak gua buat ngerjain mural di ruko. Oke. Gitu. Dapat job tuh gua. Mural abis dari Flores. Datang ke sana, tetap aja gua bawa ukulele gua. Oke. Karena udah kebiasaan. Iya. Udah kayak melekat lah. Oke. Bawa ukulele gitu. Nyampe sana, selesai mural. Ternyata tempat itu adalah ruko. Daerah mana sih? Galaksi Bekasi. Oh oke. Terus. Tempat itu kafe sekalian ada live music gitu? Bukan, kafe sekalian kantor kreatif. Oke. Nah, kafenya itu pengen ada opening. Oke. Karena gue bawa ukulele, ngisi aja kita pakai ukulele yuk, kata babi gitu. Ayo, harus ada nama nih gitu. Apa ya? Pertama irama ombak selatan, kurang enak. Irama pantai selatan aja gitu lah. Oh, itulah cikal bakal. Iya, cikal bakal itu. Planting informationnya si ukulele itu. Oh, oke. Makanya ada si IPS ini. Oke. Terus dari yang perjalanan lo ini kan gue juga sempat denger lah ya, kayak misalnya lu di era yang si pandemi itu kan kemarin kita memang di era istilahnya tidak banyak berkegiatan. Artinya jadi mungkin orang banyak fokus di rumah, karena lo juga lo kan gak bisa manggung dan lain-lain. Akhirnya lo fokus juga kayak ikut join lah di NFT ini, gambar-gambar. NFT. Terus menghasilkan rumah ya itu ya lo dari NFT itu gimana tuh? Jangan salah sangka ya. Iya, gimana? Tapi gak apa-apa, artinya ini rezeki yang lo dapat di era itu. Iya. Sebenarnya bukan hasil dari NFT dapat rumah, bukan, tapi pendapatan gue di NFT itu ngebantuin data-data gue lolos buat dapat rumah. Oh, data-data buat KPR. Iya. Oh, data-data kayak gimana tuh? Kan kalau misalnya KPR itu kan
Tabungan. disertain ya dia Kayak rekening koran gitu. Terus di situ angkanya ngeri tuh situ ya. 2M gitu udah ada dia. Kalau 2M gue beli langsung. Oke, amin. Pejuang KPR. Iya. Tuh mereka minta data itu ya. Iya, minta data penghasilan dari mana aja gitu buat ngedukung. Ya, lu waktu itu di NFT ini kan nggak terlalu populer kan untuk warga Indonesia waktu itu. Lu menilai konteks kayak dapat uang dari digital tuh bagaimana, menjelaskan ke bank atau ke? Sebenarnya gini, gue tuh bukan nyari duit. Oke. Tapi lebih ke bagaimana gue kan gini ya, untuk unjuk gigi menjadi ilustrator di Indonesia tuh mungkin harus punya ijazah kuliah atau gitu-gitulah. Enggak juga sih sebenarnya. Itu kan yang ketanam di gua aja. Ini masalah diri gua sendiri gitu. Kayak kurang pede lah gua. Dengan adanya NFT ini, digital ini, mungkin gua bisa diapresiasi sama orang. Lo berpikir seperti itu. Dan gue itu juga anonimus juga. Di NFT. Iya. Oh, kenapa? Karena kan gue masih belum pede aja buat ngeluarin karakter gue. Jadi pelan-pelan lo mencoba kayak anonimus dulu, terus lama-lama menghadirkan muka lo atau lo untuk memperkenalkan lah. Dengan nama apa kalau di NFT? Pensiunan Setan. Wah iya. Ya kan di era itu gue sering tuh bikin yang di Clubhouse gitu-gitu. Ini anjing Pensiunan Setan. Oh iya. Pensiunan Setan itu gue. Oke, nama inilah buat inisial di akun yang itu. Oke. Tapi di ban itu sama Twitter karena nama itu ya mungkin kali ya. Ya udah akhirnya gue memantapkan buat pakai nama gue sendiri sekarang, Sigit Ezra itulah. Dan itu memang lo menikmati hasilnya juga di NFT itu, makanya tadi gue sempat bilang bahwa akhirnya bisa dapat cicilan rumah lah itu, untungnya itu. Oke. Mantap tuh ya, berarti memang bisa mendukung ya. Mendukung. Gue bikin koleksi PFP itu lumayan untung tuh di Tezos. Iya Tezos lah. Dulu gue ngerasain dari mungkin 7.500 sampai 100.000 pernah tuh, sampai 120 kan. Iya. Peaknya pernah. Sekarang udah kayak 15 kan? 15 udah kayak stable coin. Stuck situ doang. Emang Bitcoin doang sih yang lumayan. Oke. Oh gitu. Jadi tuh karena base-nya juga komunitas ya kan, aktifnya di Discord, di Twitter, Space gitu-gitu. Betul. Ya dapat teman ngobrol aja gue akhirnya gitu. Jadi lo banyak jejaring lah. Banyak jejaring. Nah itu gue menyerap ilmunya tuh dari gitu. Dan dari situ kan ya karena lo hadir di komunitas, kenal A, B, C, D, ketika ada bazar atau pop up gitu, lo juga bikin booth nih. Bikin booth untuk bisa menjual merchandise lo. Ya bikin booth itu juga sebenarnya tingkat kepedean gue naik ketika gue lolos JICAF. Itu makin lo pede. Iya. Sebelumnya agak minder gue. Mantap JICAF. Ini membuat sosok Sigit Ezra. Ada Agoy, ada teman-teman Sandigo dan lain-lain. Ini adalah contoh bagaimana JICAF ini membantu para pelaku industri kreatif ya, UMKM lah Anda ya kan. Kenapa lo rasanya bahwa ketika lo lolos JICAF itu jadi kayak wah gue confidence atau apa tuh, karena gimana? Sebelumnya emang apa bedanya? Mungkin kalau JICAF itu kan sesuatu yang Jakarta membanggakan. Namanya udah ngeri sih gue kan. Keren namanya. Gue suka juga nama itu. Jakarta Illustration and Art. Kreatif Art Fair. Anjir namanya sih keren sih ya kan. Iya. Dari situ lo jadi makin ya pede gitu. Tingkat kepercayaan diri gue meningkat gitu. Jadi lo sebelum-sebelumnya mungkin masih agak, karena lo ada stigma, lo berpikir gue nggak dari kuliah atau gue bukan dari kampus seni apa. Sebenarnya lo bisa hilangin itu, lo tabrak aja, nggak ngaruh kali. Emang ada yang ngecengin lo? Lo mau bukan dari kampus seni, ada emang? Gak tahu, ini problem diri gue aja. Ya lo hilangin lah. Sepulang dari podcast ini lo hilangkan itu. Udah, ini terapi. Ini terapi. Iya, jadi makin yakin bahwa sebenarnya jangan melihat itu dari sebuah lulusan mana atau lo anaknya siapa. Kayaknya menurut gua nggak ini ya istilahnya. Lo bisa lo sikat dengan kreativitas lo gitu.
agak-agak ini juga lah karena lo Iya, jadi iya. kebentur. Tadinya lo mau Bentur. makanya lo dari cerita lo sendiri aja lo ikut NFT tapi pakai mention nama apa samaran. Iya. Coba lo bikin dari Sigit Ezra, wah siapa tahu jadi lumayan konsisten, baik kebaca kan Nah, jadinya. akhirnya sekarang gue Konsisten. Jadi di setiap karya lo di tanda tangan tuh Sigit Ezra terus tuh ya. Yoi. Nah, dari boot itu sendiri udah menghasilkan banget. dari boot yang mana? Ya dari beberapa advert atau Gcaf atau kemarin lo. Jika keren. Oke. Mantap. Semoga tahun depan tahun ini Iya. lo ikut lagi. Pengen. Keren dan semoga saya Semoga diundang lolos. lagi juga. Oke, gitu. Iya, Oh, semoga lolos. bagus ya. Heeh. Itu lo kalau kategori Gcaf itu kan sebenarnya supermarket yang lo hanya menyetorkan karya. Kalau dibanding sama yang acara-acara lo buka booth, sebenarnya enakan mana? Kemarin kan ada di PPP. Iya, ada di PPP gue kemarin, ada di GGF juga. Ya. Baru 3 kali gue. Maksud gue itu kan juga lumayan menambah income cuy. Iya. Kategori yang wah lumayan nih ya kan gitu. Semuanya itu ada uniqueness-nya sih. Kayak kalau di Gcaf itu kan kita bisa lebih ngebaur sama yang lain tanpa harus jagain booth. Iya, gitu. karena emang sudah terotomatis ya. Sudah otomatis. Dia sudah ada yang ngurus Iya. gitu. Bahkan gue berdiri di samping booth gue dikiranya pengen beli gue. Saking gak ada yang Iya, taunya. nggak ada Ini yang tahu, iya. Tapi gak apa-apa jadi nyamar. Iya, jadi Artinya nyamar. lu melihat yang kayak respon karya gue di orang gimana kan jadi menarik. Iya. Dan itu bener-bener apa ya? Karena jika adalah hal pertama gue untuk benda fisik gitu ya. Itu yang tadi lu bilang menarik banget buat dijadiin mengamati itu gitu. Buat jadi pengamatan gitu. Oke, bisa jadi saling inilah. Lo kan ketika kalau jaga booth nggak bisa ditinggal. Jadi lo kalau mau kenalan sama orang, mau Iya. nongkrong jadi susah. Kalau ini juga jalan-jalan aja kan. Iya, jalan-jalan. Mantau karya sendiri, disangka kita beli karya sendiri Iya, juga. bisa Ya. juga. Iya. Oke. Seru sih. Lo berarti yang karena Gcaf ini semakin pede, artinya lo ke depan mau ada project apa? Kan biasanya kalau orang semakin pede semakin berani dong nampil gitu. Iya. Plan lo emang apa emang? Nah, Gcaf itu gue cuman ngeluarin art print. Oke. Dari Gcaf gue ngeliat lah kanan kiri gue itu wah gila ternyata ditaruh di media kaos, di media. Oh jadi sebelum Gcaf lo belum pernah berpikir karya lo ada di t-shirt, ada di Iya. tote bag belum? Oke. Padahal lo punya pengalaman lo banyak melihat kanan kiri itu. Nah, Karena belum pede. iya belum pede. Oh. Setelah itu baru Melakukan itu. melakukan itu. Tajir jadi langsung habis itu. Ntar dulu. Oke. Masih Oke. progres. Tapi Amin lah, amin. kalau kayak gitu apa yang akhirnya lo berpikir pertama di kaos dulu lah ya? Di kaos bikin keychain juga. Oh iya. Iya, akhirnya ya itu mengeluarkan produk-produk unik. Yuk, Oh, terus lo sendiri yang di kaos itu merasakan nikmatnya itu? merasakan Wah, nikmatnya. lo bikin berapa kaos? Itu karya lo semua ya yang Iya. dan itu karya baru atau yang udah lama lo coba tes di print di kaos? Yang pertama itu karya lama, terus gue print di kaos, terus gue rubah. Karena waktu di Gcaf itu gue mempelajari sesuatu. Apa pelajarnya apa lo? Kan ada dua mandatory karya di situ. Yang pertama adalah silk screen atau Gikli atau apa sih sebutannya? Iya istilah jadi ada pembeda manual dengan teknologi. Nah gue akhirnya pilih yang silk screen kan. Sablon gitu. Gue ngerjainnya di Darwin Project. Yoi, itu Darwin. Mantap juga tuh Darwin tuh. Gua respect sama Darwin tuh. Best tuh doi tuh. Iya, dia kayaknya ke depan harus dia tongol sendiri tuh. Nah itu harus dia. nongol dia. Ajak sini. Ya udah gue ajak, malah dia rekomendasi nama. Gue bilang gue mau ngajak dia udah gue mau ngangkat dia sebagai artis sebenarnya dia tuh. Tekniknya gokil. Nah gue dapat kontak itu dari Koko. Oh Koko Rumit. Koko Rumit juga tuh gue ajakin. Soalnya pada saat itu gue bingung juga. Gini. Karena Gcaf adalah hal pertama buat gue. Gue terlalu banyak riset di internet. Apa Gikli itu apa sih? Silkscreen itu apa sih gitu. Oh, kenapa lo enggak bertanya sama teman-teman? Pada akhirnya gue bertanya kan sama Koko gitu. Soalnya Koko Woyo tuh. Koko Woyo. Kane terus. Mantap lo.
BR-nya ads terus. Gue ingat dulu. Dia juga nyablon loh Koko tuh. Iya, karena gue inget dia kan punya band Bremol kan. Yo, iya sama Alien Punk. Sama Alien Punk. Kalau lagi main nyablon. Ini gue ingetnya di situ. Iya, okay. Wah, siapa yang bisa nyablon ya? Wah, Koko nih. Ya. Performing artnya nyablon. Iya, dia seniman juga tuh. Nah, gue tanya Koko, dia lemparnya pertama mungkin ke ini ke Digel. Terus nggak bisa juga, terus ke Darwin. Nyanggupin tuh dia. Udah gue bolak-balik tuh pasar Minggu. Mana tuh dia? Jakarta Barat tuh. Iya, Jakarta Barat. Iya. Bolak-balik tuh situ. Buat ke studionya kan lo? Iya. Dan lo juga pengen belajar juga, mau lihat kali ya. Pengen lihat. Lo bikin berapa piece awalnya? Kalau silk screen itu ukuran A2 itu gue bikin 20 piece. Awal-awal. Iya. 2 lusin lah kategorinya lah ya. Iya, kategorinya 2 lusin kurang. Itu laris. Kemarin sisa 5. Wih, lumayan dong itu mah. Satu kaosnya lo jual berapa? Bukan, yang silk screen itu art print. Oh, art print aja, yang paper. Yang buat dia jikaf ya, karena lo belum sampai ke tahap yang kaos atau tote bag ya. Belum. Ini masih jikaf nih. Jikaf. Oh, gitu. Laku dari 20 tinggal 4 5. Tinggal 5. Ya oke lah, 15. Satunya berapa? Satunya 800. Anjir. Kagak usah ngamen lagi tuh. Anjir. Gak usah ke Flores lagi. Iya, gak usah Flores lagi. Gak usah nebeng lagi tuh. Iya anjing. Satu 800 ribu. Iya. Anjing keren sih lu. Ukuran A3 ya? A2. Anjing A2. Lumayan sih 800. Pas. Ada tuh yang mau beli ya. Itu dia. Itu dia. Iya anjing. Ternyata gue ngeliat ternyata karya gue diapresiasi. Itu lu kaget? Iya. 800 ribu gokil sih. Keren lu. 15 lah berarti lakunya ya. 15. Gokil. 18 kali 800 ribu. Wuyuh. Ada tuh ya kan. Oh iya. iPhone 15. Anjing. Terus. Dari situ lu makin pede dan mencoba yang lain. Iya. Apa yang lain? Setelah jika selesai pun ada apa? Ada kan gue ngepost juga kan di Instagram gitu-gitu. Hasil kan. dari si Jikaf itu ya? Bukan duitnya ya? Bukan. Gak apa-apa nih. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu thanks NFT. Nah, iya. Thanks Jikaf gitu. Iya. Oke. Lu posting karyanya. Gue posting karya terus ada orang Australia mau beli. Gila. Udah dikirim tuh. Udah tuh? Iya. Harganya tinggi kan tuh? Sama. Oke. Tapi dia memang sudah follower lo lama atau bagaimana? Nggak tahu juga ya. Nah, waktu itu gue bikin konten art versus artis. Oke. Waktu itu itu tembus 108.000 views apa kalau likes kalau nggak salah. Oke. Mungkin dari situ. Oh, jadi kayak explore-nya. Terus lo di print juga di paper? Iya. Oh, laku berapa? Yang di luar dari Jika maksud gue, ada lagi nggak yang lo bikin lagi terus lo stok lagi? Enggak hanya. Enggak. Itu beli karya gue yang sisa 5 itu. Ya jadi sisa 4 dong sekarang. Sisa 2. Waduh, gila. Berarti benar-benar ada 2 nih sekarang. Tinggal 2. Oke, mantap. Terus kemarin waktu PPP gue bawa juga. Cuman belum lepas. Belum. Oke. Lepas yang lain lah. Yang kaos gitu. Rilis lagi yang lain. Tapi gitu. Dari situ akhirnya lu berkembang, berpikir bikin kaos, tote bag, stiker. Tote bag belum? Gantungan kunci udah. Bikin. Jadi apa aja sih benda-benda yang lo jadikan di karya lo tuh apa aja? Art print kan pasti lah, itu art poster ya. Art poster, kaos, kitchen. Udah 3 doang ya? Stiker standar lah buat bagi-bagi. Yang lo bagiin gua kapal tuh kan terbang tuh. Iya, itu udah ada itu ya. Iya. Lo kenapa gak bikin kayak tumbler atau apa itu gitu? Itu dia nextnya. Karena duitnya lari ke rumah dulu nih ya. Iya. Wah. Tapi lo udah mulai jadi nih rumah? Ya 90% lah. Akan pindah ke sana, jadi studio ke sana? Iya. Wah, makin produktif lah. Iya, makin fokus juga buat kerjanya. Lo udah nikah belum sih? Belum. Oh, akan. Oh, di kapan? Sebenarnya itu rumah buat
Nikah. Iming-imingin bokap. Pembuktian. Iya. Oh gitu. Ada rasa itu ya. Iya, ada rasa Ya itu. wajar sih karena kita laki. Lu punya apa lu mau kawin anak gue kan gitu Iya. ya kan. Saya punya hati Pak. Ya hati doang. Ya bener. Om, saya mencintai anak Om. Masa kayak gitu doang? Iya. Oh jadi lu ini berhasil ya akhirnya ya. Iya. Oh gitu. Jadi duit beberapa hasil dari kekaryaan lo bisa buat tabungan rumah sama tabungan lo merit gitu pikirnya. Iya. Tapi lo ada pemikiran mau pameran gak? Pengen banget. Tunggal lo tapi bukan grup lo. Iya. Ada banget. Cuman apa yang jadi cuman nih? Gue masih pengen banyakin karya gue dulu. Oke. Sampai bener-bener bisa. Nah itu dia. Ini kan ibaratnya gue udah ada di step naik lagi dikatanya. Nah untuk mencapai step pameran itu gue mesti lebih banyak dulu aja nih berkarya. Tapi Konsisten. kenapa alasannya kalau gue tanya soal pameran tunggal, gue nunggu karya gue banyak. Emang kenapa dengan karya-karya lo sekarang kurang banyak apa gimana? Kurang banyak. Masa sih kan emang enggak, bukan kurang banyak, kurang kuat. Oh. Belum terdelivery aja pesan yang gue pengen sampein. Apa? Lu mau ngangkat apa emang di pameran tunggal lo? Nah, pesan apa? Gua itu asik, batuk dulu lagi. Minum dulu santai kali, minum dulu santai, slow. Gue tertarik sama satu buku. Apa tuh? The Devil and the Miss Prim karya Paulo Coelho. Oke. Nah, di situ dia menceritakan tentang bagaimana manusia itu adalah makhluk yang berkehendak. Oke. Kayak Al-Qur'an nih. Soalnya ini novel filsafat. Oh iya, oke. Ya, filsafat kan begitu. Iya, betul, oke. Nah, berangkat dari situ dia bilang katanya jahat dan baik adalah manusia adalah alat bagi jahat dan baik gitu. Oke. Manusia itu kayak ibarat kata alat gitu, misalnya yang ketika jahat yang menggunakan alat itu dia akan jahat. Ketika baik menggunakan manusia dia akan baik gitu, kayak gitu. Contohnya adalah di buku itu gue masih inget kayak lukisannya Leonardo da Vinci yang Perjamuan Terakhir. Oke. Dia itu mencari model Yesus. Oke. Mencari keliling kota dia mencari keliling kota, terus akhirnya dia ketemu model, wah cocok nih, mukanya sangat-sangat baik nih, seperti Yesus nih, gitu-gitu. Digambar modelnya udah sama teman-teman selesai, tinggal satu model yang dia nggak dapat modelnya Judas, dia nggak dapat. Oke. Kan dia keliling-liling lagi, bertahun-tahun gak ketemu, akhirnya ketemu. Wah ini sangat jahat nih orang mukanya nih, digambar lagi. Ternyata model yang Judas itu adalah model Yesus. Oke. Orangnya sama. Oke. Tapi ketika dia jahat, mukanya tetap sama gitu, memiliki wajah yang sama. Gitu. Nah, gue mikir berarti manusia itu adalah makhluk yang punya kehendak mau menentukan baik ataupun menentukan buruk. Dan gue mikir lagi, apa dong tugasnya setan atau malaikat? Gue mempertanyakan itu. Tapi akhirnya gue membungkusnya di karya gue yang setan tapi lucu aja gitu, kayak satir. Iya kan kayak kemarin kapal tuh naik pesawat kan tuh. Iya kayak gitu. Gue kayak bikin narasi kalau setan itu udah pensiun. Makanya lo pensiun setan. Iya. Oke. Pensiun Gitu. Setan, Lo mau ngangkatnya dari si cerita kayak gitunya, perspektifnya. Oh gitu. Tapi lo ada pengalaman kayak pameran-pameran grup gitu ada? Ada, sama gambar selalu. Itu selalu yang on paper atau ada kanvasnya? On paper sih. Lo pernah di kanvas kanvas pernah juga. Waktu itu sama gambar selalu juga, melukis pemandangan. Oh langsung tuh gambar. Dan lo memang juga bisa diaplikasikan lewat si kanvas itu, lo bisa. Pernah juga? Oh nggak cuma digital aja? Iya. Oh oke. Nah kalau kayak tunggal lo gitu, rencana memang mau di gimana ini pameran tunggal lo? Apakah dia full kanvas atau bagaimana? Atau lo mungkin lo bikin patung misalnya kan? Gue suka banget sama hal-hal retro.
Oke. Makanya kalau di gue lihat boot lu aja buat TV lu. Iya. Gue ngapain nih buat TV? Oh, buat iseng. Oke. Gue suka hal-hal retro gitu. Di musik juga gue kan mainin lagu Ya, retro gitu kan. betul. Mungkin pameran gue ingin nampilin banyak-banyak benda-benda retro. Jadi ada berhubungannya di retro-retro itu. Dari segi mungkin apa ya, stylenya gitu-gitu. Oh gitu. Karena warna yang gue pilih juga warna-warna retro juga. Sebenarnya ya. Mungkin gue lihat kayak komik-komik 90-an, 80-an iya. gitu-gitu ya. Komik-komiknya warna-warna merahnya gitu-gitu. Oh, karakternya kayak, juga kan. Kayak Mickey Mouse jadul. Iya, kayak Tintin. Sebenarnya gue lebih ke Tintin sih sebenarnya. Gue lihat karakter kayak pesawatnya, orangnya gitu-gitu. Oh gitu. Itu referensi kali ya? Referensi. Berarti emang ada kepikiran mau tunggal sebenarnya? Mau. Oh, di tahun kapan nih? Nah itu dia, gue juga sekalian nanya nih ya. Tunggal itu prosesnya gimana sih? Kan gak konteksnya tahu. Lo pertanyaan tunggal tuh bagaimana nih maksudnya nih? Untuk jadi pameran tunggal itu harus apa gitu? Sebenarnya konteks harus tuh ya ini pengalaman gue ya, atau dari yang pernah gue lakukan. Artinya konteks pameran tunggal itu adalah ketika memang karya-karya yang lo mau presentasikan sudah siap untuk dipamerkan. Dari segi misalnya subject matternya, atau nih mau ceritanya apa. Nanti kan ada sisi misalnya kurator. Kurator ini untuk bagaimana menyeimbangkan ide untuk direalisasikan dalam bentuk kekaryaan, dipresentasikan, dipamerkan. Ada diskusi lo sama kurator gitu. Jadi tugas kurator itu adalah mendiskusikan kayak lo mau ngangkat apa, nanti kurator mentranslate itu jadi ada ruang diskusi di sana. Nanti outputnya adalah yaitu pamerannya. Jadi kalau pertanyaan lo basic bagaimana cara atau apa tadi untuk syarat tunggal, ya lo balik lagi ke karyaan lo dulu. Contoh lo udah punya stok karya berapa yang memang subject matternya atau konteks judulnya ini relate semuanya gitu loh. Gue udah dapet tema, cuman tinggal digambar doang. Ya udah itu salah satu yang bisa lo lakukan. Artinya lo sudah punya gambaran tema, tinggal lo konsisten di tema dan diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk lain, entah itu kertas, mediumnya kanvas, banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak rumit. Ini masalah konsisten aja gitu sebenarnya sih. Pengen gue. Ruang itu juga konteks ruang, artinya kalau lo mungkin agak sulit di galeri kan sekarang banyak ruang-ruang alternatif yang juga bisa lo pakai untuk jadi tempat mempresentasikan karya lo dalam bentuk karya tunggal. Misalnya kayak sering teman-teman di Tokonoma, Fatmawati, Get Back Telur itu di Fatmawati juga, di ITC, kayak gitu-gitu loh, yang kemarin Seven Set juga. Jadi menurut gue kalau lo mungkin merasa canggung di galeri yang emang official pada umumnya galeri gitu ya, lo bisa coba di tempat-tempat yang tadi gitu. Nggak masalah, itu adalah kayak kategori lo. Sama halnya lo juga mungkin agak ragu dari kenamaan, tapi setelah ada Jikaf kan lo mulai bangkit. Nah lo kayak gini pelan-pelan, lo kayak naik anak tangga aja. Makanya gue balik lagi ke bagaimana gue sampai ke Flores itu, gue mengikuti angin aja gitu. Nah mungkin anginnya udah lagi ada di sini nih. Gue lebih ke fokus apa yang ada dulu aja. Kayak bikin sesuatu, mungkin ketika nanti udah ada kesempatannya gue pasti akan pameran tunggal. Selain pameran tunggal, apa yang memang lo mau coba berpikir nih gue jadiin apa ya? Dari segi musik lo cenderung nih antara kita ngeliat konteks musik dengan si seni-senian ini gitu. Lo bagaimana pembagiannya nih? Kalau di gua kasih bagi 100%-nya berapa persen nih? Musik berapa persen, seni-senian berapa persen? Karena musik itu udah kebentuk, udah rapi banget, udah bagus nih ya. Udah rapi nih ya menurut gue, udah kebentuk gitu. Dan menghasilkan juga cuy. Gue udah pernah meluangkan 100% hidup gue di Irama Pantai Selatan gitu. Sudah? Udah. Oke. Kayak sekarang tinggal udah kebagian kalau Dan misalnya. artinya di sini sudah jalan. Udah jalan. Yang IPS ini Irama Pantai Selatan udah jalan. Yang seni ini mau lo lakukan supaya biar juga jalan juga. Oh, jadi sekarang lebih cenderung banyak ke seni-senian ini. Oh gitu. Kalau IPS, si Babi bagaimana melihat lo? Hah?
ngeliat lu, wah anjing jadi fokus di musik nih, apa jadi musik di seni musiknya gimana? Apa nih? dia juga fokus di kerja. Dia kerja ya? Iya. Dia sibuk tuh ya? Sibuk banget tuh orang. Harusnya dia juga ngobrol sama kita nih ya. Nah, itu harusnya hari ini. Oke. Oh gitu. nanti. Tapi nggak apa-apa. Artinya ada momen-momen lo bisa memfokuskan di bidang yang emang lo geluti, minati, tapi juga ada part yang juga diseimbangin gitu kan. Iya. Lo sekarang berarti cenderung ke seni-senian. Seni-senian. Seni beneran sini, bukan seni-senian. Oh iya, maksudnya kan musik-musikan, Oh, iya. seni-senian. Ada seni bohongan tuh ya. Tapi pacar lo dari seni-senian juga? Iya, dia Anak kuliah IKJ film. bukan? Bukan, Anak mana? anak Bandung. Kampus seni? Kampus seni. Apa? ISBI. Oh ISBI, ngambil? Sinema. Oh sinema, bukan anak seni rupa gitu? Bukan. Oh, kenalnya di acara? Di kantor. Kantor siapa? Kantor gua. Lu ngantor? Kantor gua. Di mana? Di mana cuy? Di kantor gue. Di Maksudnya hari ini sampai detik ini lu ngantor? Ngantor. Di mana cuy? Di Studio Senang Karya. Studio Senang Karya. Senang Karya. Karya. Sebuah production house. Di mana? Di Fatmawati. Oh, Tapi sekarang lagi pindah lokasi kantornya di Sanggerahan. Posisi lu apa di sana? Graphic designer. Oh, Graphic designer. Oke, jadi lu in house juga? In-house Ya juga. sama kayak Babi juga dong. Iya. Artinya lu dua-duanya bekerja juga Iya, dong. bekerja juga. Oh gitu. Jadi lu di sela-sela ngantor ada kayak buat berkarya Iya. sama bermusik ini. Oh gitu. Gak pernah tidur gue aslinya. Oh iya. Barang bagus tuh kayak. Oh gitu. Enggak maksudnya apa? Sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya? Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat. Office hour. Habis hour. Berapa jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 6. Oh, lumayan ya. Berarti waktu lu agak lumayan habis ya sebenarnya. Enggak juga. Ya maksudnya buat lo jadi kayak Senin sampai Jumat kan Iya. jadi kantor. Di kantor. Oh, gitu. Gue baru tahu kalau gue pikir lo freelance modelnya. Jadi ada sisi Enggak. waktu banyak buat apa namanya berkarya gitu dan bermusik. Malamnya gue habiskan untuk Nongkrong gitu-gitu. Mr. Satan gambar. Oh, gitu. Jadi ada waktu lah buat Iya. jadi gitu. Ada waktu. Jadi memang lo berpikir Gue harus udah rada jarang nongkrong gue. oh gitu karena masalah waktu ya. Karena masalah waktu, tenaga juga. Sama duit mau ditabung. Ada duit. Ya, oke. Enggak apa-apa. Tapi ya kalau nongkrong tuh nongkrong juga, cuman kalau misalnya ada sesuatu yang komunal gitu kayak kemarin di Seven Seat. gitu, kayak gitu-gitu. Kalau ada acara Enggak Acara yang penting. cuman berdua bertiga Iya, doang iya. gitu. Oh, ada Ngobrol. acara-acara lah. Oh gitu. kalau ada acara-acara Lu dari kapan sih yang kerja ini? dari pas pandemi. Oh, 2020. Iya, kan pandemi itu zaman Clubhouse kan. Iya. Nah, gue dapet kerjaan dari Clubhouse, lu bayangin dah. Serius? Iya. Caranya bagaimana waktu itu orang? Kontak lu gimana? Lu tahu Kodwika? Dwika Putra. Heeh. Nah, dia Itu tempat kantornya dia awalnya. bukan Gimana? gini. Di Clubhouse itu kan ada satu grup gitulah. Terus kita akhirnya jadi sering ngobrol, terus sampai kopdar juga Oke. gitu. Ini basicnya karena lo gambar. Iya. Terus Karena gue masih main musik gitu. terus. Sama gambar juga, ya NFT-an juga. Terus kopdar. Nah, gue sama adik gue buka coffee shop di kosan waktu itu. Kosan lu? Iya, di Cipete. Oke, lu ngekos di Cipete Iya. sama adek lu buka kopi-kopian. Buka kopi-kopian. Terus? Nama kopi-kopiannya Markona. Markona. Gitu. Oke. Masih ada gak sekarang? Enggak. Udah tajir sih ya. Aduh, oke. Terus. Itu tuh kayak area kosan di bawah yang kosong, terus gue sewa buat bikin coffee shop gitu. Oke. Namanya Markona. Oke. Terus kopdar. Oke. Akhirnya kopdarnya di Markona. Oke. Udah akhirnya sama Kodwik ini, Dwika Putra ini, dia dateng. Gue lagi pengen bikin ini nih sesuatu, lu mau Join join gak? gak? Gitu-gitu. Ayo berani. Oh, Nah sebelumnya gue kerja juga di ini gue graphic desainernya Ayudhya Bing Slamet, Ayudhya sama Dito Percussion. Oh, in-house di sana. Iya. Terus off dari sana. Iya, off dari sana pindah ke Studio Senang Karya. Oh, gitu. Gitu. Kenapa lebih tinggi gajinya?
Iya. Ya. Oh gitu ya. Oh gitu enggak, artinya kayak lo ya udah deh gue milih untuk yang di tempat karena si studio berkarya ini baru. Studio berkarya itu baru. Ibaratnya kayak lu join di tim itu emang Dari semua awal. dari nol dari Iya. Oh, sampai Dari awal. sekarang. Sampai sekarang udah 4 tahun nih. Hampir 5 nih malah kan. Hampir 5. Mantap berarti lo. Oh gitu. Sebelumnya lagi gue ya ini apa storyboard artis. Oh. Gue ikut sama teman-teman IKJ juga. Oke. Bikin PH mereka. Oke, lu sebenarnya kalau konteks nggak kuliah memang nggak kuliah, tapi ilmu-ilmu lo yang desainer apa dari mana? Nah, kalau gambar itu emang Lo ada gambar bisa lah. Iya. Kan namanya desainer, layout lah, apa bla 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 itu kan perlu ada pengembangan. Iya. Artinya lu ya bisa mungkin belajar dari YouTube lah atau apa, tapi setidaknya mungkin di era itu. lo dari mana? Dari teman-teman. Oke, dari teman ke teman belajar. Dan juga kan kita harus punya tools juga tuh. Iya, punya tools akhirnya ya waktu di namanya Selangit Studio. Oke. Di situ tools tersedia tuh. Komputer ada 2. Pakai deh gitu. Iya. Lu belajar deh lo semua Iya. gitu. Oh, oke. Udah akhirnya gue sampai nginep di sana. Lo belajar pakai apa? Corel? Pakai apa? Corel atau apa? Photoshop, Corel. Sekarang InDesign. Sekarang Procreate. Oke, oh gitu. Oke, sampai lo sekarang udah punya si tools itu sendiri. Iya. Dari laptop, iPad, udah semua ada. Ada. Alhamdulillah lah ya. Iya. Oh. Upgrade dikit-dikit. Asik, oke. Oh, jadi emang bagi waktu lumayan ya lo ya dari lo kerja, lo juga yang si gambar-gambar, musik-musik juga gitu. Apalagi kesibukan lo sekarang ini? Apa ya itu? Sabtu Minggu lo biasa ngapain? Pacaran lah. Oh iya benar. Udah ada sih soalnya ya. Oh iya. Dia di mana sih? Di sini apa di Bandung? Di sini. Dia lagi kerja juga ya? Kerja juga. Artinya beda kayak kantor beda. Dia di studio foto. Oh, kelas pagi bukan? Bukan. Oh, bukan. Gue juga anak kelas pagi. Lu pagi? Iya. Fotografi juga lo? Nah, gimana? Gue dulu tuh gue nggak tahu kelas pagi itu adalah komunitas fotografi. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Gue taunya itu komunitas aja. Lu masuk lah ke sono, nongkrong di sono. Iya. Jadi apa lo di sana? Maksudnya ikut angkatan 10 gue angkatan. Tapi lu punya memang keinginan untuk bisa memfoto? Enggak, tapi akhirnya gue mempelajari banyak juga. Iya, di sana kan banyak belajar kan. Iya. Itu yang akhirnya gue terapin ke bagaimana gue bikin gambar. Oh, lu ikut di kelas pagi. Ikut kelas pagi. Kelas pagi tuh pernah juga buka di Gudang Sarina tuh. Iya. Ada gue. Iya. Dulu sama si ini, siapa namanya itu kepala kelasnya tuh? Pak Bukan. Ada yang Sena. Satu lagi ada lagi yang di Gudang Sarina, gue lupa namanya itu. Ada. Sena. Bukan bukan lagi. Oh, kalau Pak kan yang paling ininya. Oh, berarti setelah lupa gue namanya. Iya ada gue kenal. Iya ada. Karena kan dia buka juga di Gudang Sarina, itu di A3 itu ada studio gitu. Tahu? Iya. Oh, lu ikutan. Oh, tapi ada pernah berkarya di fotografi juga loh? Enggak. Hanya ilmunya yang lo ambil. Yang oke. Jadi lo ikut komunitas apa sih sebenarnya? Banyak banget lo kayaknya. Karena itu gue pengen iya. Apa ya? Karena lo tahu ada mungkin kekurangan. Belajar ya. Jadi lo mencoba explore lah di komunitas-komunitas itu. Gitu. Tapi hanya di Jakarta ya? Jakarta. Bukan di kota-kota lain ya, sampai ke Jogja gitu enggak ya? Enggak. Gimana? Terus kalau siapa tahu lo kan lo jago tadi sampai Flores gimana kan? Kalau dari istilahnya impian-impian sendiri lo apa sih yang lo belum realisasikan, ada gak sih? Musik menurut lo sudah ke tahap yang emang level impian lo bukan yang musik-musik ini? Sebenarnya kalau impian festival udah main banyak kan? Udah. Apa yang belum main? Joyland udah main? Joyland belum. Pesapora udah baru kemarin. Iya. Sinkro udah. Sinkro kayaknya belum. Belum juga. Iya. Oh, berarti si level musik mau lo explore lagi juga? Tentu saja. Itu balik lagi sering berjalannya waktu aja dan angin membawa aja. Oh gitu. Kalau kesenian-kesenian ini? Kesenian ini sama juga udah. Kita pasrahkan aja deh sama. Karena apa ya? Masa depan itu menurut gue bukan misteri tapi kejutan. Gue biarin itu menjadi kejutan aja. Ghost of the day lagi aja. Oke. Oh gitu. Pokoknya
bagaimana Lu akan masa depan. menerima apapun lah Iya. yang memang sudah dikasih dari Sang Pencipta. Pokoknya bagaimana kejutan nanti muncul aja. Oh, oke. Kayak- Dan lo akan siap apapun itu kejutannya. Siap lah. Kejutan itu ada yang kejutan enak, ada yang nggak enak cuy Iya masalahnya. nggak apa-apa. Oh, menikmati semua. Iya, heeh. Hmm. Asalkan fokus sama hari ini, mungkin itu bisa ditanggulangi sih yang kejutan buruk. Mungkin impian lo berkolaborasi dengan bokap mungkin. Iya kan? Iya kan nggak tahu. Gak ada yang tahu. Iya. Kayak siapa tahu di lain kesempatan bertemu dan jadi kolaborasi. Iya. Ngobrol sama lu pun hari ini adalah kejutan juga. Wih, gitu. kejutan. Ciluk bang. Anjir. Tapi gue mau nanya, nyokap lu melihat lu bagaimana perkembangan lu mencari uang sendiri di dunia-dunia ini dari musik dan kesenian. Tahu nggak nyokap lu musik? Tahu. Irama tahu. Musik-musik yang apa? Gambar-gambar tahu juga. Lu kayak om-om lagi reuni lu. Masih ngeband. Masih ngeband. Iya kayak gitu kan, masih udah gitu modelnya, harus ada peraganya. Padahal musiknya mainnya gue ngederam padahal. Masih. Nyokap tapi oke ya. Oke. Dari yang dia kan dulu waktu abis lulus SMP tuh gue nganggur kan. Gue nggak mau kerja kalau nggak sesuai apa yang gue pengen gitu. Iya. Sampai gue disuruh udah itu ngelamar aja di Indomaret jadi kasir. Nggak mau. Iya nggak mau gitu. Iya. Gitu. Artinya lo bisa membuktikan sekarang ini bisa bahwa ini pilihan lo dan bertanggung jawab di pilihan lo. Iya. Kakak lo, adik lo di mana sekarang? Kakak gue ya udah nikah, dia sekarang lagi di daerah Tangerang sana. Apa desainer juga bukan? Enggak, dia beda bidang tuh. ibu rumah tangga. Oh kakak lo cewek. Iya. Adik lo? Adik gue dia cewek juga? Cowok. Oh cowok. Kirain gue lo paling ganteng ya nggak jadi. Ada cowok lagi. Ya. Apa dia? Desainer juga adik lo? Iya dia ngedit video gitu. Oh di PH sama? Bukan PH, dia ini di sebuah salon tapi dia bagian konten kreator. Oh oke. Dia bagian yang buat video-video di sosmed gitulah ya. Oh ya udah kategorinya jadi ini lebih udah sukses semua ya. Aslinya adik gue itu dia jagonya di F&B. Makanya kan waktu itu buka coffee shop. Iya Markona itu. Iya Markona itu adik gue yang incas di sana. Iya. Tapi sekarang lebih milih konten kreator. Dia bikin lagi Markona lagi. Dia udah ada. Belum. Oh belum. Tapi bikin lagi menarik sih. Menarik. Karena lumayan lagi F&B sebenarnya. Callback masa lalu. Nah, tapi lumayan kan sebenarnya untuk lo jejaring kayak bisa bisnis kayak misalnya gini, lo uang dari hasil musik dan kesenian lo larikan ke bisnis bisa lo. Iya bisa. Kayak kopi atau lo bikin apa? Karena bisnis juga lumayan menarik tuh buat lo menjaga perputaran ekonomi itu. Biar sustain ya. Iya. Di rumah nanti kan rumah baru siapa tahu ya kan bisa bikin studio ya kan. Gitu. Buka warung pop es. Nah, sama enggak yang paling enak es teh. Yang Solo tuh murah itu rame tuh. Sama Jelly Potter. Iya, Jelly Potter anjing. Itu Indomaret biasanya itu Indomaret. Iya. Kedai-kedai gitu yang ada kuda-kudaan gitu kan. Bangsat. Oh iya. Gitu. Masih. Oh gitu. Nih sebelum berakhir lo ada yang mau lo bagi enggak soal pengalaman apa atau info? Kayaknya pengalaman udah gue bagi semua dari siapa tahu lo mau memberikan kayak istilahnya kan spiritual lo yang bisa jadi yang nonton ini juga ada fase yang sama juga, artinya dia kebentur misalnya gue bukan dari seni rupa, gue bukan dari sekolah yang kayak belajar desain apa, tapi lo kan membuktikan bahwa lo bisa survive juga, gue bisa kok sama dengan mereka gitu, siapa tahu lah orang jadi termotivasi ya kan. Obrolan kita daging semua nih. Dia tetelan gitu. Gitu. Ada enggak ya? Sampai kenyang gue minum dulu. Boleh. Daging semua. Iya. Sebelum berakhir, apa ya? Apa lo yang bagiin lah, terserah. Atau project lo juga boleh kalau lo enggak ada info-info lo atau kayak mau gue nextnya ada project ini kayak si Ramadhan Selatan, terserah, bebas. Masih belum masih dalam bentuk ide sih tapi karena tahun 2025 kan masih baru nih. Iya, justru karena masih anget lo bisa menyusun tuh strategi. Pokoknya pantau aja di Instagram gue Sigit Ezra gitu aja ya. Itu doang tuh. Lo bagi dong apa pengalaman lo untuk bisa kuat di medan pertempuran seni-senian ini dong. Pokoknya intinya adalah
Silakan di sini nih. Intinya adalah anggaplah masa depan itu bukan sesuatu yang menakutkan seperti misteri gitu, tapi biarin masa depan itu mengejutkan Anda dengan kejutan-kejutan istimewa. Dah itu aja. Quote of the day. Quote of the- Sigit Ezra. Sigit Ezra. Januari 2025. Anjing keren. Tapi sebelumnya gue thank you banget. Wah, gue juga. Ini waktu yang berharga jadi gue tahu ternyata lo bagian dari Pangkentrung. Wah, Kentrung Lo mania, ada di Flores. Yoi. Itu gue kalau nggak ngobrol gini lo mungkin nggak ngeluarin tuh cerita-cerita begini ya kan. Thank you juga buat kesempatannya udah diajak gue. Iya dong. Nanti nextnya lo harus hadir lagi dengan teman-teman lo ini nih, Irama Pantai Pantai Selatan. Oh, Itu ini penting tuh. Lebih luas lagi nih. Ini orang kocak banget nih Itu orang. dia. Nah, gua hadirnya di tengah. Oh, iya. Pokoknya dia jadi center Iya, dia. center Iya di ya. tengah. Ntar Oh, ada iya, bener. ada sesi live-nya juga ya. Lo bawa ukulele Iya, kan? boleh. Ya, basic kan Boleh. itu tinggal di todongin doang kan alatnya. Nah, oke, nextnya ya. Gue thank you banget. Siap. Lo udah datang dan udah berbagi. Nanti gue mau ngobrol sama lo, gue mau closing dikit ya. Oke. Thank you banget ya. Siap. Sigit Ezra. Teman-teman terima kasih tadi kalian teman dengerin obrolan gue sama Sigit Ezra, di mana tadi juga ternyata gue baru ngeh juga sosok Sigit Ezra ini bukan dari yang mungkin belajar dari seni rupa atau sekolah desain atau dari orang yang kuliah gitu, jadi tidak makan bangku kuliah, makannya bangku sekolahan dong sampai SMA doang gitu ya gitu. Tapi strategi semangatnya itu tetap menurut gue kayak wajib diapresiasi ya, sampai di titik sekarang ini di mana akhirnya dia makin liar dengan ide-ide menggambarnya, terus juga berkarya di musik, ada di Irama Pantai Selatan tuh bandnya. Kalau di kesenian yang gambar-gambar Sigit Ezra, lu cari aja karena di era NFT juga itu dia oke tuh ya. Karena apa? Sampai dapat rumah tuh tadi tuh ya kan. Nah, itu teman-teman bisa contoh pokoknya gue terima kasih teman-teman udah mensupport dengan cara memfollow Instagramnya si mature.idn ini. Tolong juga lah kita didukung dengan cara subscribe, share, like, komen di YouTube di Mature Indonesia. Tolong, karena bagian dari kita bisa berkembang dengan cara kita berkolaborasi dengan teman-teman. Pokoknya ada informasi apa silakan share di komen. Ada juga di DM-nya Instagram dan YouTube channelnya Mature Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Sigit Ezra, thank you ya. Thank you banyak. Mantap. Terima Thank you. kasih banyak. Yoi.